Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat berpuasa. Ini hari ke-11 ya Pak Salahuddin? Hari ke-10 kayaknya Bapak. Oh, 10 ya. Iya. Hari Kalau keberapa tidak salah Pak? hari ke-10. 9. 10. Ya, hitungannya kita lihat ulang 10 lagi nanti. Ramadan. Iya. Ya, alhamdulillah meski kita di rumah saja, tetapi kita masih bisa bersilaturahmi dengan media platform Zoom US ini. Pak Andi Muhammad Yunus di mana posisi sekarang, Pak? Di rumah Lebeku, Pak. Oh, di Lebeku. Lebeku bagian mana? BTN lah, Pak. Oh, di BTN. Iya. Ya, kalau Pak Salahuddin posisi di mana sekarang, Pak? Di Cina, Pak. Di rumah di Darampa, Pak. Oh, di Cina ya. Ya kan proses belajar begini kita bisa di mana saja ya, Pak ya. Iya, Pak. Kegiatan Pak Salahuddin masih mengajar, Pak? Hari ini Bapak sama sebentar hari besok lanjut lagi Bapak. Bagaimana Pak? Daring juga. Besok dilanjutkan lagi Bapak. Setelah libur 1 pekan. Oh, untuk ya. menyambut bulan suci Ramadan, Bapak. Oh, ya. Kalau Pak Nimo Yunus, kegiatannya Pak Nimo Yunus? Sudah ada, Pak. Di rumah. Di rumah saya. Ah, ini Iya, sesuai dengan edaran pemerintah, di rumah aja. Pak, itu stay at home. Stay at home. Baik, kita masuk ke mata kuliah. Saya coba tampilkan di slide. Mata kuliah kita itu di handphone terlampir ya. Yang muncul apa ya? Ada yang muncul ya? Belum ada, Bapak. Sabar ya, saya coba cek ulang lagi. Oh, emang bisa kali ya. Ada tadi muncul, Bapak. Oh, masa? Ya. Iya. Ini ada. Ya, sudah muncul, Pak. Tapi tidak jelas. Apa Iya, yang tidak jelas. Oh, ini klik exit full. Oh ya, sabar, saya coba. Sabar ya. Nggak bisa. Iya. Analisis kebijakan publik. Ini yang muncul. Sudah jelas. Ada yang muncul?
Analisis kebijakan publik. Oh ya, udah kelihatan ya. Baik, kita lanjut. Ini analisis kebijakan publik seperti yang mata kuliah kita. Nah, analisis kebijakan publik ini yang pertama yang harus diketahui adalah apa itu analisis kebijakan publik, apa produknya, dan tujuannya sebenarnya sejauh apa. Nah, kita coba lihat bahwa analisis kebijakan publik itu, ini yang masuk apa? Ini berubah ya, kalau begini. Berubah ya? Berubah, Pak. Berubah. Yang ini ya. Yang tampil berubah. Iya, apa itu analisis publik? Apa itu analisis kebijakan publik adalah produk dan tujuan. Oh ya, baik. Jadi, saya lanjut saja. Sebenarnya analisis kebijakan publik itu apa sebenarnya? Jadi, analisis kebijakan publik itu merupakan upaya untuk mencegah kegagalan dalam pemecahan masalah melalui kebijakan publik. Jadi, analisis kebijakan publik itu lebih ke ilmu yang menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan publik. Jadi dia kan beda, ini analisis kebijakan publik beda dengan kebijakan publik. Jadi analisis kebijakan publik ini adalah informasi yang relevan dengan kebijakan publik. Jadi jika ada kebijakan publik atau sebelum kebijakan publik itu dibuatlah informasi-informasi yang ada hubungannya, yang relevan. Nah, sekarang yang kedua apa di layar di situ, Pak? Setelah adalah Produk. apa? Produknya. Produk. Produknya itu, produk dari analisis kebijakan publik adalah berbentuk nasihat atau masukan. Jadi dia lebih ke kebijakan yang diambil akan mempunyai semacam biaya dan manfaat sosial tertentu. Di mana kebijakannya itu relatif menguntungkan satu kelompok atau bisa saja relatif merugikan kelompok lainnya. Jadi analisis kebijakan publik ini lebih ke menganalisa dari kebijakan publik yang ada. Nah, kebijakan publik ini bisa saja dibuat, analisis kebijakan publik ini bisa saja dibuat sebelum kebijakan publik itu ada, maupun setelah kebijakan publik itu ada, gitu kan? Jadi saya ulang, kebijakan publik itu apa? Kebijakan publik itu adalah ilmu yang menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan publik. Oke, itu satu. Terus produknya apa? Produknya adalah seperti nasihat. Jadi produknya itu adalah nasihat. Begitu kan? Selanjutnya adalah tujuan. Analisis kebijakan publik ini mempunyai tujuan yang bersifat penandaan atau disignatif. Jadi penandaan atau disignatif dengan pendekatan empiris atau pendekatan yang berdasarkan fakta. Di mana bersifat penilaian dengan pendekatan evaluatif yang bersifat anjuran dengan pendekatan normatif. Jadi tujuannya analisis kebijakan publik ini lebih ke bagaimana memberikan semacam penandaan atau disignatif, di mana pendekatannya lebih ke pendekatan fakta-fakta yang ada di lapangan. Misalnya pada saat sudah dilakukan kebijakan, tetapi fakta di lapangan itu agak beririsan, atau bisa saja ada beberapa yang menguntungkan, beberapa yang merugikan, makanya dianalisa ulang dari kebijakan publik itu. Terus dia sifatnya lebih ke penilaian dengan pendekatan evaluatif. Jadi setelah dilakukan pendekatan yang sifatnya empiris, fakta, maka dia lebih ke jatuhnya ke kita mengevaluasi. Analisis itu menjadikannya ada pendekatan evaluatif.
di mana dari pendekatan itu akan menjadi anjuran. Seperti yang saya sampaikan tadi, produknya itu nasihat atau anjuran dengan melakukan pendekatan yang normatif dalam kapasitas bahwa tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di lapangan atau menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Nah, itu tadi poin intinya dari slide yang saya tampilkan tentang apa itu analisis kebijakan publik dari sisi produk, terus dari sisi tujuan. Gitu. Nah, kira-kira dari sini Bapak ini Bapak bisa Bapak Salhudin dengan Bapak Andi Pak Yunus, apakah bisa mencoba mengutarakan perbedaan analisis kebijakan publik dengan kebijakan publik? Kira-kira ada pandangannya. Silahkan coba salah satu atau keduanya bisa memberikan pandangan. Perbedaan. Jadi kalau tadi analisis kebijakan publik itu lebih ke apa lagi namanya? Memberikan informasi, kan? Memberikan informasi dari kebijakan publik yang ada, di mana produknya berbuat sehat. Bisa mungkin ada masukan sedikit dari Bapak Andi Muhammad Yunus atau Bapak Salhudin, silakan Bapak. Bila analisis kebijakan. Kalau saya perbedaannya di sini, perbedaan kebijakan publik berarti cenderung dengan untuk mengevaluasi itu mengenai kebijakan suatu organisasi di suatu pemerintahan. Kemudian kalau kebijakan publik, analisis kebijakan publik maksudnya ini aturan dalam pemerintahan itu yang diberikan oleh suatu pemerintah. Untuk sementara itu saja, Bapak. Pak Andi Muhammad Yunus ada masukan? Pak Andi Muhammad Yunus. Ya, Bapak. Menurut saya untuk kebijakan publik itu suatu kebijakan yang tapi analisis kebijakan yaitu lebih ke informasi yang akurat atau relevan atau yang diinformasikan dari organisasi atau pemerintah. Ya, baik. Jadi semuanya pendekatannya hampir sama. Jadi kita lihat saja dulu begini. Analisis kebijakan publik dengan kebijakan publik kan pasti berbeda. Kebijakan publik itu adalah kebijakannya. Analisis itu kayak apa ya namanya kalau makin doi orang itu kayak pengantarnya begitu. Jadi kalau kebijakan publik itu votingnya, kalau analisis kebijakan publik itu adalah erang-erangnya atau pengantarnya. Jadi analisis kebijakan publik ini menganalisa dari kebijakan publik. Sedangkan kebijakan publik itu sendiri adalah satu keputusan yang dikeluarkan oleh instansi ataupun organisasi organisasi publik yang seperti yang Pak Salhudin tadi sampaikan adalah pemerintahan dalam konteks ini, yang tujuannya dari kebijakan yang dilakukan, yang diambil itu adalah untuk mensejahterakan
orang-orang yang berkaitan dengan kebijakan itu. Jadi kebijakan publik itu semacam aturan. Oh, iya. Namanya kebijakan publik itu lebih ke aturan, di mana aturan itu dibuat untuk apa? Untuk kemaslahatan masyarakat yang terkena dengan kebijakan itu. Contohnya pada saat COVID-19 ini kan ada namanya kebijakan di rumah saja. Itu kan suatu kebijakan di mana dilakukan upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Selanjutnya, ada keputusan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone tentang bagaimana belajar dari rumah. Ada kebijakan yang muncul dari keputusan bersama Majelis Ulama dan tokoh agama. Bagaimana caranya beribadah di rumah saja. Itu adalah kebijakan publik. Itu adalah produk kebijakan. Itu namanya kebijakan publik. Nah, analisis kebijakan publik itu apa? Kita coba lihat di slide selanjutnya. Ini analisis kebijakan publik dengan pendekatan letak waktu analisis. Nah, analisis kebijakan publik ini dari sisi letak waktu analisisnya dibagi dua. Sebelum kebijakan publik itu dibuat dan analisis setelah kebijakan publik itu dibuat. Dan semuanya memberikan saran. Contoh misalnya, kenapa mesti Pak Presiden itu meminta untuk beribadah dari rumah, belajar dari rumah? Kan sebelum dibuat kebijakannya, pasti dilakukan analisis dulu. Diambillah pertimbangan analisis dari sisi kesehatan. Bahwa hai Menteri Kesehatan, hai pakar-pakar kesehatan. Bagaimana sebenarnya memutus rantainya ini COVID-19? Dibuatkanlah analisis. Bahwa penyebarannya ini Pak, kalau berkumpul-kumpul orang, itu menyebar. Terus kira-kira apa yang baiknya kita lakukan untuk membuat suatu kebijakan? Baiknya Pak, dibuatkan edaran. Bahwa bagaimana caranya kita belajar dari rumah. Semua yang ada kaitannya dengan Bapak, semua ada yang kaitannya misalnya instansi-instansi yang bisa diintervensi, itu diminta untuk buat surat edaran. Kalau untuk masyarakat umum yang tidak ada kaitannya dengan struktur Bapak, itu dihimbau. Maka dari analisis itu muncullah satu kebijakan publik. Sampai di sini bisa dimengerti ya, Pak Salhuddin dengan Pak Andi Bawa Yunus? Insya Allah Bapak. Ya, itu dari sisi waktu sebelum kebijakan publik itu dibuat. Nah, ada lagi analisis setelah kebijakan publik itu dibuat. Contoh misalnya, Pak Bupati Bone telah bertanda tangan untuk memberikan himbauan untuk bisa sholat di rumah. Betul tidak? Betul Bapak. Betul, itu yang Pak. bertanda tangan ada rektor, apa namanya, IAIN, ada ketua MUI, ada dari Kementerian Departemen Agama. Dapat itu ya himbauannya? Iya, maklumatnya Bapak. Maklumat. Iya. Nah sekarang ada lagi analisis setelah kebijakan itu dibuat. Ada masalah publik yang muncul. Masalah publiknya yang muncul adalah kenapa hanya Muslim yang diminta untuk tidak berkumpul? Apakah Kabupaten Bone ini hanya
masyarakatnya adalah Muslim semua. Dibuatkan lagi analisis. Analisis yang muncul adalah bagaimana baiknya kalau bisa ini pemuka agama yang lain dikumpulkan lagi dan dibuatkan lagi himbauan semacam maklumat keputusan bersama agar tidak beribadah bersama dan berkumpul. Ya, bisa ditangkap, Pak. Iya, iya Pak. Ya, ada yang sebelum, ada yang sesudah. Jadi Pak, tadi Pak bertanya Ya, Pak. silakan Pak Yedes. Untuk yang kebijakan publik seharusnya yang pertama kebijakan publik atau analisis publik dulu Pak. Ya, pertanyaan yang baik. Kebijakan publik itu kalau kita mau bisa menanyakan yang mana dahulu, ini bisa bergantian. Jadi kalau dari dilihat urutannya itu adalah analisis kebijakan publik sebelum kebijakan publik dibuat. Yang kedua adalah kebijakan publik dibuat. Dan yang ketiga adalah analisis kebijakan publik setelah kebijakan publik itu dibuat. Tetapi barang ini, analisis kebijakan publik ini, sebelum dan sesudahnya ini tidak berbarengan. Artinya tidak berbarengan, tidak sama-sama. Pembuatnya bisa saja bukan dari orang yang sama. Atau bukan dari instansi yang sama. Anggaplah begini. Pak Bupati pada saat mau menentukan kebijakan publik ada yang membuat analisis, tapi tidak tahu siapa yang membuat analisanya. Tiba-tiba setelah kebijakan publik itu ada lagi analisis yang mungkin yang menganalisis itu berbeda dengan orang yang menganalisis pertamanya. Tetapi jika orangnya sama, instansinya sama, maka yang duluan muncul ini adalah analisis kebijakan publik. Karena kan ada namanya analisis sebelum. Oke? Analisis sebelum itu namanya adalah ex ante. Jadi prediksi dan rekomendasi digunakan sebelum tindakan diambil atau untuk masa datang, namanya ex ante. Tulisannya ex ante. Saya tulisnya di layar. Macam prediksi Pak Ade? Ya, memprediksi. Saya coba ulang. Jadi, prediksi dan rekomendasi digunakan sebelum tindakan diambil. Sebelum kebijakan publik diambil. Ada di layar? Kelihatan? Ada. Ex ante. Iya. Ex post itu adalah deskripsi dan evaluasi yang digunakan setelah tindakan terjadi atau dari masa lalu. Itu namanya ex post. Analisis kebijakan publik ex post. Expose. Setelah itu Pak, kalau expose? Itu saja dua. Sama expose-nya ya Pak? Kenapa? Ex ante sama expose-nya saja ya Pak? Ya, dari ini kan analisis kebijakan publik dengan pendekatan letak waktu analisis. Jadi waktu sebelum dan waktu sesudah kebijakan publik. Oke, kalau ya. Tantex, kalau
Iya, itu Bapak. Ex ante-nya Belum. sebelum. Ya, Sebelum. Sedangkan ISPA setelah. Setelah. Ex ya, post-nya. ya, Ex ante sebelumnya Bapak. Sebelum analisis. ya, betul. Bukan sebelum Kalau analisis, sebelum kebijakan oh, publik. sebelum kebijakan publiknya. Ya, jadi analisis sebelum kebijakan publik itu namanya ex ante. Analisis setelah kebijakan publik itu ada, itu namanya ex post. Oh, oke, itu perbedaannya Pak ya. Iya. Ex Oke, sampai di sini bisa ditangkap. ante. Ya Pak. Bisa. Insya Allah Bapak. Oke, baik. Itu saja mungkin hari ini kita ketemu. Oh iya Pak. Jadi, Masih mau Pak, simpel Iya Pak, sekali. jadi Pak maksudnya ini baru mulai masuk di ini Pak. Masih penasaran Bapak, masih penasaran. Jujur masih penasaran dengan mata kuliah Bapak. jadi kita akan ketemu besok lagi lah, kita usahakan ketemu bisa setelah salat maghrib lah atau sebentar malam kita sambung lagi. Sebenarnya begini, saya bisa rampungkan, tetapi tahapannya untuk memberikan informasi ke Bapak Ibu, ke teman-teman semua ini saya harus menjalankannya dari metode daring. Itu kami dievaluasi untuk pertemuan sebanyak beberapa kali. Jadi kita coba atur lagi, sebentar malam mungkin bisa ada waktu lagi, kita sambung lagi. Jadi kita akan ketemu beberapa kali lah untuk ini. Bisa siang Iya. Pak. Besok, kita coba atur besok, karena saya biasanya kalau hari kerja. Keadaan jaringan di rumah, tidak bagus Bapak. Oh iya, nanti diusahakan ya. Yang penting ada. Pak Salhudin minta tolong dibuatkan grup khusus mata kuliah saya. Jadi ada grup analisis kebijakan publik S2. Oh iya Bapak. Ya. Insya Allah Bapak. Baik, sebelum saya tutup, kita ulang lagi biar ada informasi bahwa yang pertama itu apa itu sebenarnya analisis kebijakan publik. Jadi analisis kebijakan publik itu memberikan informasi yang relevan terhadap kebijakan yang sudah ada. Terus produknya lebih ke mengarah kemana? Produknya itu lebih ke memberikan saran atau memberikan masukan, informasi. Oke. Selanjutnya, apa perbedaan analisis kebijakan publik dengan kebijakan publik? Kalau kebijakan publik itu adalah aturan atau pedoman yang dikeluarkan. Sedangkan analisisnya ini adalah pemberian informasi terhadap kebijakan yang sudah ada. Memberikan informasi sebelum kebijakan publik itu dibuat, sebelum aturan itu dibuat, atau kebijakan publik yang setelah analisa yang dibuat setelah kebijakan publik itu. Nah, itu ada namanya ex ante dengan ex post. Oke, itu saja ya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, silakan. Makasih banyak Pak, makasih banyak ilmunya Bapak, masih mau. Ya, pasti kita akan ketemu lagi. Kita akan ketemu lagi karena ini kan ada beberapa kali pertemuan. Tetapi memang ini mata kuliahnya kita. Mata kuliahnya adalah analisis kebijakan. Kita akan berwhatsappan lagi setelahnya untuk bisa memberikan informasi. Terima kasih, selamat melanjutkan puasa, salam untuk keluarga. Semoga Ramadan ini punya berkah untuk kita semua, dan saran saya tetap di rumah saja. Saya ini sudah sampai Ramadan ke-10, tarwihnya saya di rumah terus. Saya sudah menjadi imam dari 9 tarwih atau 10 tarwih kalau tidak salah. Sudah 10 tarwih Bapak. Saya imam terus meskipun Alhamdulillah. rakaat keduanya itu kullallahu terus, al-ikhlas terus, tetapi ya saya merasa bahwa lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya kalau saya berangkat ke masjid, dan ulama kita sudah menjaminkan dirinya bahwa silahkan di rumah saja. Tentang apa yang terjadi, pertanggungjawaban untuk melakukan kegiatan ibadah dari saran para ulama itu kan sudah ada yang bertanggung jawab, sudah ada pimpinan kita yang siap menanggung dosanya kita, sudah ada ulama kita yang menjaminkan dirinya
terhadap dosa kita, misalnya kalau kita tidak ke masjid. Karena apa? Karena mudaratnya lebih banyak. Ini klaster baru di Bone, ada 5 pasien COVID yang ada di Bone. 4 diantaranya itu adik-adik kita penghafal Al-Quran. Nah, adik-adik kita ini sehat, insya Allah sehat mereka semua. Tetapi apabila mereka memapar ke orang-orang yang kondisi imunnya kurang kuat, itu kan bisa fatal. Maka sebagai orang yang berkecimpung di akademik, baiknya saya juga memberikan saran kepada mahasiswa, keluarga mahasiswa, termasuk orang-orang yang dekat saya untuk bagaimana kita beribadah di rumah saja. Karena kan sekarang ini kita yang lakukan adalah belajar di rumah. Betul, Bapak. Melakukan perkuliahan secara daring, begitu. Daripada kalau kita ke kampus menunggu lama, waktu banyak terbuang. Kalau ini kan buka handphone saja kita bisa mendapatkan ilmu. Iya, betul. Sampai SMA begitu juga, Bapak. Sampai perguruan tinggi. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas semangatnya untuk menerima informasi dari perkuliahan kita. Mudah-mudahan berkah di Ramadan ini bisa berlipat untuk kita. Amin. Demikian, terima kasih Pak Andi Mama Yunus, terima kasih kepada Pak Alhudin. Iya, Bapak. Akan jadwalkan kembali di WhatsApp. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.